Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan topik-topik terkini terkait dengan kebencanaan tentunya ya. Dan pendengar, seperti yang kita tahu pagi ini juga di Hai Bali Ken Anda juga bisa ikut beratensi. Nanti kami akan buka di 24644 serta di 081 1399 9790. Mendengar pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh terkait dengan relawan desa yang merupakan garda terdepan penanganan bencana bersama dengan manajer program Kanal NU, Bapak Iswar Abidin. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya pagi ini di tengah kesibukannya. Dan untuk pendengar, kami juga nanti undang atensi Anda yang nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Anwar begitu ya. Iswar. Silakan. Oh, Aswar. Iswar. Mohon maaf Pak Iswar ya. Akan ditanggapi oleh Pak Iswar tentunya lebih jauh seperti apa. Dan untuk Anda yang juga baru bergabung, Anda juga bisa menyaksikan siaran ini secara live melalui live streaming RRI Singaraja Official di YouTube RRI Singaraja Official. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyematkan komentar Anda yang juga nanti kita akan bacakan satu persatu. Pak Iswar, terima kasih sebelumnya kembali lagi sudah hadir Pak di RRI Singaraja. Bapak, kalau berbicara tentang kebencanaan, sekarang iklimnya kan memang lagi iklim penghujan dan kita tahu Bali, terutama Bali Utara ini kan dikepung oleh banyak bukit begitu ya. Sangat rawan dan rentan sekali dengan adanya longsor, kemudian banjir dan lain-lain begitu. Nah, kalau berbicara tentang relawan. Nah, kalau relawan kan kita sudah tahu begitu ya. Kalau relawan desa ini konsepnya seperti apa, Pak Iswar? Oke, terima kasih Pak. Ya, mungkin sebelumnya sedikit menambahkan ya bahwa memang kondisi kita di Bali Utara ini selain dengan ancaman atau resiko untuk bencana hidrometeorologi, kita juga punya banyak ancaman resiko untuk bencana-bencana geologi. Yeah. Kita punya sejarah panjang ternyata di Buleleng untuk beberapa kejadian besar terkait dengan bencana, khususnya untuk gempa. Misalnya kita punya sejarah gempa Seririt di tahun 76, itu lumayan. Kita juga mengenal ada namanya dulu Geger Bali itu 1917 kalau nggak salah, itu juga ribuan orang meninggal korban. Jadi memang mau tidak mau kita memang harus melakukan suatu kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Yeah. Nah, apalagi dengan bencana hidrometeorologi saat ini, kita sekarang memang musimnya kalau sudah akhir tahun sampai awal tahun itu biasanya memang curah hujan tinggi. Kita memang harus waspada, kita harus menyiapkan diri seperti itu. Nah, balik ke konsep relawan. Pada dasarnya adalah kenapa kita harus menyiapkan relawan di desa khususnya, karena pada dasarnya di bencana itu ada namanya golden time. Yeah. Jadi ada masa, ada waktu yang memang bantuan itu tidak bisa segera datang dari let's say kabupaten ya. Yeah. Dari Singaraja misalnya di Seririt atau Geroga atau di mana, itu kan jauh, takes time. Itu butuh waktu untuk responder untuk membantu. Nah, ada namanya golden time yang memang relawan di lokal ini, di desa, di Banjar dan segala macam, bahkan di keluarga sekalipun, itu harus bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga dan menyelamatkan lingkungan sekitarnya. Kalau kita bisa mereduksi jumlah dampak dan korban bencana itu dengan menyiapkan responder penyelamat yang ada di sekitar kita. Contoh gempa
gempa Kobe di Jepang tahun 1997 kalau nggak salah itu. Di situ ada data menarik bahwa ternyata yang menyelamatkan korban itu cuman di bawah 10% yang diselamatkan oleh responder dari pemerintah. Oke. Lebih dari 80% itu diselamatkan oleh lingkungan sekitar. Itu yang menjadi salah satu pembelajaran penting bahwa relawan di tingkat tapak ini sangat penting untuk kita siapkan di masing-masing desa. Itu dasarnya. Ya, ini menarik ya data yang disampaikan oleh Pak Iswar, begitu bagaimana kemudian relawan ini memiliki peran yang sangat penting pada saat terjadinya bencana. Tapi yang menarik di sini kalau kita berbicara relawan dengan aparat yang memang ditugaskan untuk membantu korban kan, pasti ada plus minusnya. Salah satunya relawan mungkin, apakah relawan ini sudah dibekali oleh sarana prasarana yang mumpuni? Karena melihat perannya yang sangat signifikan begitu ya pada saat terjadi kebencanaan, Pak Iswar. Ya, justru itulah yang harus disiapkan di desa. Jadi relawan memang bukan sekedar ditunjuk, dibentuk atau dikerahkan, tapi tanpa sumber daya yang memadai, tanpa kompetensi yang memadai, tanpa peralatan yang memadai gitu ya. Jadi mereka harus punya ilmunya, mereka harus paham kondisi, mereka harus paham lingkungannya, wilayahnya, dan juga tahu semua potensi-potensi resiko yang ada di daerahnya. Makanya harus relawan desa. Karena belum tentu misalnya dari BPBD atau dari Basarnas datang misalnya untuk menolong di suatu desa, belum tentu mereka dapat memetakan dengan baik yang mana kelompok-kelompok berisiko yang ada di desa. Nah, relawan-relawan desa ini yang mungkin dari komponen Karang Taruna, komponen PKK bahkan gitu ya, atau komponen desa lainnya, mereka akan lebih mengenal daerahnya. Mereka akan lebih mengenal penduduknya, yang mana yang berisiko, kelompok disabilitas harus diselamatkan duluan, lansia harus diselamatkan duluan, terus anak-anak ibu hamil harus diselamatkan duluan. Nah, mereka yang lebih paham. Nah, itu tadi kaitannya juga dengan golden time. Dengan secepat mungkin relawan ini harus bisa dapat menolong atau menjangkau daerah potensi-potensi korban yang berisiko tinggi. Nah, itu tentu saja dengan persiapan yang matang. Kalau tidak dibekali dengan ilmunya, tidak dibekali dengan sumber daya yang ada, jangan sampai jadi konyol, dalam artian jangan sampai malah relawannya yang jadi korban kalau tidak disiapkan dengan baik. Banyak kejadian kalau misalnya kita mau menolong, kita di Indonesia sudahlah selesai dengan masalah kemanusiaan, empati, itu kita udah nomor 1 lah gitu ya. Tapi itu saja tidak cukup untuk menolong. Jadi tentu saja kita harus bekali teman-teman di desa ini dengan kemampuan yang baik. Bagaimana caranya melakukan PPGD yang baik, pertolongan pertama gawat darurat. Bagaimana melakukan pertolongan misalnya ada trauma luka dan segala macam. Bagaimana kalau misalnya ada korban patah tulang. Bagaimana seorang ibu, misalnya seorang istri bisa menyelamatkan bapaknya. Ada loh tekniknya. Bisa loh misalnya seorang istri mengangkut misalnya suaminya luka, itu ada tekniknya untuk bisa mereka angkut gotong untuk ke tempat aman. Itu ada tekniknya, bisa dilakukan kalau dibekali sebelumnya. Nah, seperti itulah semua pentingnya urgensi kenapa di desa itu harus memang disiapkan relawan-relawan desa. Iya. Tapi sejauh ini dari pandangan Pak Iswar sendiri, relawan desa yang ada di Kabupaten Buleleng sudahkah memenuhi standar itu? Atau mungkin ada catatan-catatan penting yang perlu kita tahu juga sebagai publik nih, Pak Iswar? Ya. Secara garis besar kalau untuk Buleleng mungkin saya tidak bisa terlalu bicara ya. Nah, saat ini Nahdlatul Ulama PCNU Buleleng mengimplementasikan program ketangguhan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan perubahan iklim, singkat KANAL NU. Sekarang ini sedang diimplementasikan di 7 desa dan 1 kelurahan di Seririt. Salah satunya adalah dengan penguatan kapasitas relawan-relawan yang ada di kelurahan dan desa-desa ini, gitu. Ini sebagai pilot aja sebenarnya, sebagai pilot yang kami harapkan inisiatif-inisiatif seperti ini bisa dikembangkan di desa-desa atau kelurahan lain di Buleleng. Karena mau tidak mau, yaitu tadi daerah resikonya
daerah yang rawannya menyebar banyak sekali gitu ya. Hampir mungkin semua desa punya potensi resiko bencana yang tinggi, gitu, dari sedang sampai tinggi mungkin itu semua ada resikonya. Kita punya daerah pegunungan, kita punya daerah pesisir. Perlu diingat kita juga punya potensi tsunami, gitu ya, di sepanjang pantai Buleleng ini itu sangat panjang dan semuanya punya resiko, semua punya potensi gitu. Nah, semua ini harus disiapkan. Oke, kanal ini bisa mendampingi 7 desa 1 kelurahan di Seririt ya. Nah, masih banyak desa-desa lain yang harusnya sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Yang menarik adalah sebenarnya inisiatif seperti ini tuh bisa dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dengan kerjasama dengan multi pihak lainnya gitu ya. Ini bukan barang mahal kok sebenarnya. To be honest, ini bukan barang mahal. Ini bisa dilakukan oleh desa gitu ya. Cuma mungkin inisiatifnya atau pendampingnya perlu pendampingan yang jangka panjang gitu ya untuk bisa mempersiapkan ini. Secara regulasi sebenarnya kita sudah punya mandat untuk membentuk desa tangguh bencana. Ini ada peraturannya di BNPB. Ini sudah masuk ke dalam indikator desa juga, sudah diintegrasikan. Jadi memang ini seharusnya sudah menjadi kewajiban di desa dan kelurahan seluruh Indonesia, termasuk yang di Buleleng, seperti itu. Iya, tadi disebutkan menarik 7 desa begitu yang menjadi pilot. Apa yang kemudian melatar belakangi memilih 7 desa ini, Pak Iswar? Apakah memang melihat dari potensi bencananya, ataukah mungkin dari PBNU di Kabupaten Buleleng sendiri sudah memetakan kira-kira ini daerah yang memang patut kita bangun untuk relawan desanya? Silakan Pak Iswar. Latar belakang dari pemilihan lokasi tentu saja risiko bencana. Kita sudah diskusi, kita sudah konsultasi dengan BPBD Kabupaten Buleleng, dengan BPBD Provinsi Bali, dan kita juga memetakan semua data-data histori di Kabupaten Buleleng yang mana yang merupakan daerah paling risiko, dan memang kebetulan pendekatan kami adalah pendekatan landscape, jadi hulu hilir. Jadi memang kami masih terfokus pada 1 kecamatan. Jadi 7 desa dan 1 kelurahan ini adalah bentang landscape dari hulu di Bendungan Titap sampai ke pesisir di Pengastulan. Gitu. Jadi ada 7 desa 1 kelurahan. Selain memang kita coba dengan kita identifikasi dengan resiko gempa dan tsunami, kita juga punya ancaman di Seririt itu untuk misalnya ada gangguan atau kerusakan terhadap Bendungan Titap yang punya potensi untuk terjadinya banjir bandang yang luar biasa sebenarnya. Kemarin kita sempat mengadakan kajian resiko bencana, kajian ancaman. Kita mengundang misalnya 3 orang narasumber dari stasiun klimatologi BMKG Klimatologi Jembrane, terus kita undang juga dari BMKG Geofisika di Denpasar, dan juga BWS Bali Penida untuk potensi resiko banjir bandang terhadap Bendungan Titap. Di situ sudah dijelaskan semua potensi-potensi ancaman yang kita punya di Seririt ini, dan memang ternyata resikonya sangat tinggi. Ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman di desa, para perbekal, lurah, semua pemerintah desa memang mau tidak mau harus menyiapkan diri, gitu. Dari kita berkegiatan dari bulan Juni 2025 lalu, Asungkar, kami melihat signifikan perubahan paradigma dan pengetahuan dari pemerintah desa dan juga sebagian masyarakat yang memang menganggap ternyata kita ternyata punya resiko seperti ini ya. Tadinya tidak sadar gitu loh. Kita ternyata kalau misalnya ada terjadi apa-apa dengan Bendungan Titap, ternyata kita punya potensi tenggelam gitu ya. Misalnya dengan daerah DAS ini dari 7 desa ini memang hampir semuanya bisa terdampak gitu, dan itu bukan banjir bandang biasa juga gitu ya, kalau misalnya itu terjadi. Nah, makanya itu yang harus kita siapkan semuanya. Mudah-mudahan inisiatif ini bisa direplikasi oleh teman-teman desa lain. Di desa 7 desa dan 1 kelurahan ini kita sudah create fasilitator desa masing-masing. Itu umumnya dari pemerintah desa sendiri, perangkat desa. Maksudnya apa? Biar ini berkelanjutan. Jadi kegiatan ini kita harapkan ke depannya bisa berkelanjutan dan dimasukkan, diintegrasikan ke dalam perencanaan kerja desa dan kelurahan, seperti itu. Nah,
harapannya adalah ini bukan sekedar ini project cuma setahun lah, itu nggak apa istilahnya kalau donor terbesar itu sebenarnya dari pemerintah gitu ya, termasuk pemerintah desa karena dananya tidak pernah berhenti. Kita mungkin punya kapasitas sumber daya untuk mendampingi 1 tahun, tapi desa pemerintah itu punya kapasitas untuk mendampingi selamanya gitu ya. Jadi kami harapkan dari inisiatif ini bisa dilanjutkan, diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan masyarakat, rencana pembangunan desa dan juga rencana kerja pemerintah desa gitu. Dan sampai saat ini sudah dari 7 dan 1 kelurahan ini inisiatifnya sudah muncul. Alokasi dana desa untuk kegiatan penanggulangan bencana itu sudah mulai terpikirkan dan mulai dianggarkan di tahun 2026 ini. Seperti itu. Baik. Ini sebenarnya yang menjadi PR kita selama ini kan memang banyak sekali ada program. Salah satunya juga dari pusat, kemudian dari kabupaten, bahkan sampai di tingkat desa. Tapi yang menjadi PR-nya adalah bagaimana keberlanjutannya. Betul sekali. Tadi sudah di-mention oleh Pak Iswar bahwa memang tidak bisa berjalan sendiri juga PBNU-nya, maka dari itu menggandeng dari pihak desa, kemudian pemerintah kabupaten untuk bisa tetap memastikan program ini bisa berjalan dan berlanjut begitu ya, Pak Iswar ya. Nah, kita undang pendengar juga nih yang akan bergabung. Silakan untuk Anda yang ingin juga bertanya ataupun beratensi di desa Anda seperti apa sih kondisi dan juga situasi terkini terkait dengan cuaca mungkin, atau mungkin di daerah Anda mungkin belum ada, di daerah saya belum ada relawan desa nih. Nah, mungkin bisa disampaikan saja ya Pak Iswar ya. Nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Iswar yang juga nanti akan menyampaikan beberapa poin-poin penting gitu ya. Mungkin Anda juga memiliki pertanyaan terkait dengan bagaimana sih cara mengevakuasi korban. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Iswar ada teknik-teknik khusus yang diperlukan untuk bisa menjadi relawan desa. Kami undang atensi Anda pendengar di Dialog Hai Balikenken pagi ini bersama dengan manajer program Kanal NU Bapak Iswar Abidin. Kita nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Singaraja. Jangan lupa juga Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp ya di 081 1399 9790, serta juga nanti Anda bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensinya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Kita rehat sejenak dulu Pak Iswar dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan musim hujan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya Rizka Desiandra dan juga kita masih bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Iswar Abidin selaku manajer program Kanal NU. Dan tadi kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana relawan desa ini berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana di daerah. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang atensinya di 24644 serta juga di 081139999790. Bagaimana menurut Anda pendengar terkait dengan situasi kebencanaan saat ini? Karena kemarin juga kita baru mendapatkan informasi ya Pak ya, di daerah Pancesari itu juga ada banjir dan juga tanah longsor. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi Mariska. Iya Pak Nyoman, ini bersama dengan manajer program Kanal NU Bapak Iswar Abidin. Pak Nyoman Sudarsana dari Bakti Seraga, silakan. Nggih. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber ya dari Pak Imam. Selamat pagi Pak Om Swastiastu. Ya. Tadi kami telah banyak mendengarkan terkait dengan topik tadi, terkait dengan bencana dan relawan, di mana kami sangat sependapat sekali apa yang Bapak sampaikan. Di sini sangat penting sekali adanya relawan-relawan di setiap desa, apalagi potensi bencana di Buleleng sangat tinggi sekali. Di saat ini sudah banyak terjadi bencana karena banjir, longsor di setiap daerah. Kami berbicara di daerah kami, di mana kemarin di Bakti Seraga terjadi juga bencana banjir dan sudah menelan korban ya. Kemarin dari Panji kalau salah. Tentunya ini yang perlu kita perhatikan agar dapat segera membantu mengantisipasi kejadian ini. Kami lihat relawan di Buleleng sudah sangat membantu sekali di setiap desa dengan cepat dan sigap membantu dan juga bersinergi dengan pemerintah daerah dari BPD dan semuanya. Ini sudah relawan ini akan lebih cepat membantu kejadian bencana di setiap desa. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Relawan sangat penting sekali dibantu setiap desa dan perlu peningkatan SDM-nya untuk dapat
melaksanakan membantu masyarakat di saat banjir. Dan yang ini perlu diperhatikan oleh pemerintah juga di setiap desa. Dan kami melihat di setiap desa belum semuanya terbentuk relawan desa. Pertanyaan kami, bagaimana di setiap desa kelurahan apakah sudah dibentuk relawan? Sekian saja kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ade Rias Raja telah dapat memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage ya, yang sudah ikut bergabung juga. Ini beliau berharap semoga nanti di tiap desa bisa dibentuk begitu. Terima kasih juga untuk Pak Jalu Mariarse yang juga menginformasikan Om Swastiastu, Kecamatan Tejakule, Desa Bondalem itu masih hujan deras katanya sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk informasinya Pak Jalu Mariarse. Kemudian Pak Narte juga terima kasih atas atensinya, luar biasa sekali begitu ya. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan undang di 24644 ya. Kita tanggapi dulu dari Pak Nyoman Sudarsana, ada beberapa yang disampaikan oleh beliau begitu. Ini relawan sangat penting sekali karena sudah sangat membantu beberapa kejadian-kejadian bencana di Kabupaten Buleleng, dan beliau berharap semoga nanti relawan-relawan ini dapat dibentuk di semua desa, termasuk juga mungkin desa beliau ya, Bakti Srage. Silakan Pak Iswar bisa menanggapi. Iya, terima kasih Pak Nyoman Sudarse tadi. Betul sekali Pak bahwa memang relawan ini punya posisi strategis untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana, baik itu sebelum adanya bencana, ada untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, dan termasuk juga nanti untuk penanganan darurat atau tanggap darurat bencana seperti itu. Nah, memang seperti itu yang kami harapkan. Kita sangat mengharapkan bahwa relawan, bahwa semua desa itu bisa menginisiasi pembentukan relawan yang punya kompetensi. Karena memang kami berkesempatan untuk terlibat di beberapa operasi kemanusiaan di Indonesia, dari Palu, Lombok, Sumatera Barat dan segala macam. Peran masyarakat langsung itu memang betul-betul megang kunci penting dalam kelancaran kegiatan-kegiatan tanggap darurat bencana. Sering sekali kita mendapati bahwa ada daerah yang tidak bisa dibantu karena tidak ada datanya. Gitu. Padahal sebenarnya data itu ya punya desa. Data itu ada di masyarakat, ada di pemerintah desa. Relawan di desa cukup menyediakan, bisa melakukan kaji cepat, segera mengumpulkan data masyarakat terdampak, berapa yang luka, berapa rumah yang rusak dan segala macam. Berapa penduduk yang mengungsi, di mana mengungsinya, bagaimana kondisi pengungsiannya, berapa yang beresiko disabilitas, ibu hamil dan segala macam. Di mana data-data tersebut sangat dibutuhkan oleh teman-teman relawan di seluruh Indonesia untuk melakukan asistensi atau bantuan. Jujur Mbak Ika, pengalaman saya mengatakan kita itu tidak pernah kekurangan bantuan sebenarnya. Saya bisa mengatakan bahwa kita itu tidak pernah kekurangan bantuan. Yang sering menjadi masalah adalah proses bagaimana kita membantu. Kadang gapnya ada di situ. Bantuan seperti logistik, sembako, segala macam itu yang pernah kami temui adalah stoknya pasti ada. Tapi proses pendistribusiannya itu seringkali mengalami hambatan. Sampai dengan saat ini ya Pak ya. Yes, betul. Kadang-kala bantuan banyak tumpang tindih karena pokoknya siapa yang mau ngasih terjun langsung, dan biasanya juga kurang terkoordinasi gitu ya. Kalau misalnya di desa, pemerintah desa ini punya leadership dalam penanggulangan bencana. Kita sekarang lagi mengenal konsep pelokalan dalam penanggulangan bencana. Itu benar-benar melibatkan kepemimpinan lokal, gitu ya, selokal mungkin, untuk bisa memimpin, istilahnya mengkoordinasi semua kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di desa. Tidak harus orang luar yang melakukan, gitu ya. Orang luar cukup mengasistensi. Teman-teman di desa, baik pemerintah desa, relawan, termasuk juga kelompok perempuan, Karang Taruna, dan juga tentu saja dari disabilitas juga punya potensi untuk bisa membantu gitu. Nah, itulah pentingnya
relawan desa ini dibentuk di semua desa gitu. Jadi kami harap semua pemerintah desa bisa mencoba untuk menginisiasi pembentukan relawan dan mengkapasitasi relawan yang ada di desa. Oke, baik. Itu harapan dari semua pihak ya Pak ya, termasuk juga masyarakat. Kali ini kita sudah ada yang bergabung kembali, Pak Iswar dari Pak Narte Ariante. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi Bu Rizka. Iya, silakan Pak. Selamat pagi Pak Narte. Ya. Saya salut pada relawan kemanusiaan sosial ini. Kalau banyak di desa, kelurahan, kegiatan ini aktif atau terorganisir baik, saya kira mencegah dan mengatasi akan cepat tuntas kan itu ya. Nah saya berpikir kalau DLH itu kabupaten, di camat kan ada bidang-bidang juga. Seberapa jauh para pimpinan leader di camat memotivasi stafnya untuk turun hidup bergerak, bukan kurang aktif atau mati suri, sehingga memotivasi kepala desa, lurah dengan membentuk bantuan siaga itu tadi. Sehingga kalau cuaca begini bagaimana sudah memberi sosialisasi lebih awal dan sudah siap siaga. Namanya siap siaga. Jangan setelah bencana baru bersiap-siap kan. Nah saya melihat kadang-kadang di video ini apa, kalau dapat bencana kok kebanyakan orang nonton ya. Jadi gerakannya mungkin atau apa saya ambil, apa saya kerjakan. Nah ini mungkin bagaimana teknik di tempat kejadian itu, karena banyak yang datang dari luar, masyarakat setempat memelopori dan mengajak masyarakat luar membantu juga, katakanlah pohon tumbang atau longsor atau ada lumpur di jalan dan sebagainya, tidak menunggu dari bantuan pemerintah yang datang kelamat 1 jam. Nah terakhir ada beberapa kemarin saya lihat itu yang di Celempung atau di got itu lanjutkan arus karena tabrakan. Nah ini mungkin got itu terbuka, sehingga got itu terbuka ini merupakan presiden buruk. Jadi kejadian itu jangan sampai terulang lagi. Sekian, terima kasih Om Sarjandio. Baik, terima kasih ya. Bawa sini deh. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Narte Ariante sudah ikut bergabung di via WhatsApp call. Kita langsung tanggapi, Pak Iswar, silakan. Iya, betul sekali Pak Narte. Jadi sebenarnya kegiatan relawan ini tidak hanya terpaku pada saat keadaan darurat saja. Ya. Jadi fungsi relawan ini sudah harus bekerja jauh sebelum kondisi tanggap darurat. Jadi sedikit membahas bahwa kalau kita secara konsep penanggulangan bencana ini sebenarnya ada siklusnya, Mbak. Jadi ini ada siklus penanggulangan bencana namanya, itu dari pra bencana sampai pasca bencana, bencana dan pasca bencana. Nah, pra bencana ini kita ada kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Di sini yang sebenarnya memegang kunci penting seberapa siap kita nanti pada saat menghadapi kondisi darurat. Semakin kita tidak mengurusi 3 komponen ini, 3 tahap ini, 3 fase ini, semakin kewalahan kita menghadapi kondisi darurat. Sebenarnya kondisi darurat ini bisa kita reduce atau kita tekan resikonya, tekan dampaknya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pra bencana. Biasa kita sebut dengan pengurangan risiko bencana, PRB ya, secara terminologi. Kegiatan-kegiatan di sinilah yang sebenarnya sangat menentukan nantinya, misalnya mitigasi ya, terus penguatan, termasuk pembentukan relawan dan juga penguatan kapasitas, sistem peringatan dini masyarakat, bagaimana masyarakat
mengevakuasi diri secara mandiri. Apakah sudah ada sistem peringatan dininya, tahu tanda-tandanya, terus tahu kemana larinya, tahu kemana titik aman. Ini yang harus disiapkan semuanya. Kalau misalnya ini tidak disiapkan, kondisi darurat akan semakin fatal. Gitu. Kita kebayang kalau misalnya ada kondisi darurat terus masyarakat tidak tahu harus kemana. Takutnya malah mendatangi sumber bencana, sumber ancaman. Gitu. Nanti akan ada crowded di jalan apa segala macam, terus nanti akan ada korban yang apa sih yang harus disiapkan keluarga gitu ya. Kebayang kalau misalnya Mbak Rika nanti lagi di kantor, terus misalnya keluarga ada di rumah, ada kejadian bencana, di mana titik temu dengan keluarga. Itu semua harus disiapkan. Nah, semakin tidak kita menyiapkan ini, semakin akan kewalahan kita di kondisi tanggap darurat. Nah, relawan ini bekerja di situ juga. Jadi menyiapkan sistem peringatan dini seperti apa, terus menyiapkan rencana evakuasinya seperti apa, termasuk rambu-rambu evakuasinya seperti apa, dan juga SOP nanti penanganan darurat. Jangan sampai nanti pas sudah kondisi darurat kita baru istilahnya tiba masa tiba akal, kita baru apa nih yang harus dilakukan gitu kan. Tidak, seharusnya itu sudah disiapkan semua SOP-nya. Dan semua ini secara keilmuan, secara panduan sudah lengkap. Ini dari BNPB, dari BPBD, itu semua panduan sudah lengkap. Tinggal kita pelajari sebenarnya, tinggal kita implementasikan di desa masing-masing. Dari pembentukan, dari pertama kita harus mengenal daerah kita, di mana sih potensi-potensi bahaya yang ada di desa kita, di mana ada sumber longsor, di mana ada sumber banjir bandang, misalnya yang daerah-daerah das, itu kita harus petakan. Di program Kanal NU ini di 7 desa dan 1 kelurahan ini kita sudah melakukan kajian risiko bencana namanya. Jadi kita sudah mengidentifikasi daerah mana saja yang bisa terkena gempa, daerah mana saja yang bisa terendam banjir bandang kalau misalnya bendungan Titap terjadi apa-apa, daerah mana saja misalnya daerah yang bisa terjadi longsor dan segala macam. Itu sudah kita identifikasi semua. Teman-teman di desa itu sudah mengidentifikasi semua, jadi dan juga mengidentifikasi kelompok-kelompok berisiko. Di mana disabilitas, di mana kelompok rentan lansia, di mana ibu hamil, itu semua sudah ada titik-titiknya. Mereka sudah paham semua lokasi, istilahnya benar-benar paham dengan struktur wilayahnya masing-masing. Jadi paling tidak nanti tinggal menyusun. Selanjutnya kita akan menyusun sistem peringatan dini, rencana evakuasi dan selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Iswar atas tanggapannya. Terima kasih juga Pak Narte, Pak Nyoman Sudarsana, Pak Jerumaliarse, dan juga yang sudah mendengarkan saja. Dengan berakhirnya tanggapan tadi juga membawa kita di menit-menit terakhir untuk dialog Hai Balik Ken. Tapi sebelum kita pamit, kita dengarkan dulu. Saya minta untuk Pak Iswar berkenan memberikan closing statement Pak kepada masyarakat, juga terutama untuk relawan-relawan yang ada di desa. Silakan Pak Iswar. Bencana tidak mengenal tempat, bencana tidak mengenal tidak mau menunggu kita siap atau tidak siap. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Iswar. Tapi sebelum saya tutup, ada beberapa komentar di YouTube. Ini luar biasa sekali. Terima kasih untuk atensinya yang sudah ikut bergabung ya di YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih untuk Raka Purnawan, fasilitator Desa Lokepaksa hadir. Nah, terima kasih. Kemudian juga ada Aisyah, akhirnya ditunggu dari tadi berlangsung juga untuk acara ini. Wah, terima kasih. Ada Bang Bli gitu ya, asik live-nya di desa begitu. Terima kasih juga untuk atensinya. Ali Muhammad FPRB Pengastulan hadir, terima kasih. Kemudian juga ada Ais nih sebagai warga harus bagaimana saat ada banjir atau bencana. Wah, terima kasih luar biasa ini. Dan juga terima kasih untuk Hadi Masruri, relawan Pengastulan juga hadir, terima kasih. Dan juga masih banyak lagi semangat ini relawan Nusantara juga ikut berkomentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih untuk Mang Agus dan juga Agus Wiratama SKP. Semangat, semangat. Kemudian ada juga fasilitator Desa Sulanya hadir. Nah, terima kasih. FPRB Sulanya hadir juga. Terima kasih Santi, terima kasih semangat relawan desa. Semoga Buleleng aman. Luar biasa. Terima kasih untuk atensinya pendengar. Banyak mendapatkan atensi. Pak Iswar, kita nantikan kedatangannya kembali tentunya dengan topik-topik yang berbeda di Pro 1 RRI Singaraja. Dan dengan berakhirnya closing statement tadi, akhirnya harus menutup kebersamaan kita di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiantra, selamat pagi.
Hadapi bencana dengan rencana.